Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musa adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk menegakkan keadilan di zaman kerajaan Fir'aun yang sombong dan ingkar. Pada zaman kenabian Musa, hidup pula seorang nabi bernama Khidir. Suatu ketika seorang bertanya kepada Musa, "Wahai Musa, adakah orang di dunia ini yang lebih berilmu daripadamu?" Musa menjawab, "Tidak, akulah yang paling berilmu." Allah pun menegur Musa bahwa ada orang yang lebih berilmu daripadanya. Itulah Khidir. Musa memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan Khidir. Allah pun mengabulkannya. Musa tak sabar ingin segera bertemu Khidir ini. Allah pun memberi petunjuk pada Musa untuk membawa ikan di keranjang. Apabila ikan itu telah hilang, maka disitulah Musa dan Khidir akan bertemu. Maka berangkatlah Musa dengan seorang pembantunya. Perjalanan yang panjang membuat mereka beristirahat di sebuah batu antara dua laut. Musa memerintah pembantunya untuk mengeluarkan makanan bekalnya karena mereka sungguh sudah merasa letih. Ketika itu tiba-tiba ikan melompat ke dalam air. Maka Musa teringat, disinilah tempat bertemunya dengan Khidir. Akhirnya Musa pun melihat orang yang sedang duduk. "Pastilah ini Khidir," kata Musa. Lalu terjadilah dialog perbincangan mereka, dan Musa pun menyampaikan apa yang ia inginkan, yaitu berguru padanya. Khidir menjawab, "Baiklah, dengan syarat selama dalam perjalananku kamu harus bersabar jika melihat kejadian yang aneh-aneh, dan janganlah kamu bertanya." Mendengar persyaratan itu yang tidak begitu sulit, maka Musa pun menyanggupinya. Maka berjalanlah mereka hingga ketika keduanya menaiki perahu melewati laut. Setelah sampai, Khidir pun melubangi perahu itu. Lantas Musa penasaran hingga bertanya, "Kenapa engkau melubangi perahu ini? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya?" Khidir menjawab, "Engkau telah membuat kesalahan yang besar dan tidak ingat persyaratannya." Musa terdiam dan berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku." Mereka pun melanjutkan perjalanan. Maka berjalanlah keduanya hingga keduanya bertemu dengan seorang anak. Khidir pun membunuhnya. Sontak Musa kaget, aneh, sedikit jengkel dan berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain." Khidir menjawab, "Sungguh engkau melakukan sesuatu yang mungkar. Masih ingatkah dengan syarat?" Musa menjawab, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu lagi. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan." Maka keduanya berjalan hingga sampai di suatu negeri. Mereka meminta dijamu ke penduduk negeri tersebut, namun penduduk itu tak mau menjamunya. Kemudian mereka menemukan dinding rumah penduduk yang hampir roboh. Lalu Khidir menegakkannya. Musa berkata lagi, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan." Maka Khidir pun menjelaskan maksud dan tujuannya. "Saat aku melubangi perahu itu, ketahuilah bahwa perahu itu milik orang yang miskin yang bekerja di laut. Aku merusaknya karena akan ada seorang raja yang akan merampas di setiap perahu. Dan ketika aku membunuh anak muda itu, ketahuilah bahwa setelah tumbuh besar, anak itu akan membunuh kedua orang tua yang saleh. Dan kami khawatir dia akan memaksakan kedua orang tuanya untuk menuju kekafiran. Maka aku bunuh anak itu. Dan ketika aku memperbaiki tembok yang rubuh, ketahuilah bahwa itu adalah rumah-rumah anak yatim di negeri itu. Di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh, supaya setelah dewasa anak yatim itu mendapati harta-hartanya sebagai rahmat dari Tuhan. Semua yang kuperbuat bukanlah kemauanku sendiri. Itulah perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sadar menghadapinya." Nabi Khidir pun pergi meninggalkan, dan Musa berpikir ternyata masih ada orang yang lebih berilmu daripada. Dan Musa memohon ampun kepada Allah karena telah menyatakan bahwa dirinya lah yang